Nah, di sini jadi kita akan penjelasan program kasir minimarket di bahasa C++. Nah, jadi kita yang pertama-tama kita membuat folder baru, new folder, lalu kita buat kasir minimarket, lalu kita open terminal, dan kita langsung masuk ke Visual Code-nya. Nah, di sini kita bakal buat file lagi di dalamnya. Oke, tunggu sebentar. Lalu di sini kita langsung mulai codingnya aja. Jadi penjelasan program kasir minimarket di dalam bahasa C++. Nah, di sini kita ketik include IOStream dan include string. Di sini IOStream itu digunakan untuk input dan output atau juga bisa cin atau chout. Dan di sini string itu untuk menyimpan nama barang dalam bentuk teks. Lalu kita lanjut ke string name. Bentar, kita ketik in main. Lalu di sini bawahnya kita akan ketik string nama, lalu in harga, lalu jumlahnya, in pilihan, dan index. Nah, nama ini bisa digunakan untuk menyimpan nama barang. Jadi nanti kita masukkan nama barangnya ke dalam sini. Dan harga, in harga itu untuk menyimpan harga barangnya. Misalkan jumlahnya ada berapa dan nanti bakal ditotal. Di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini itu adalah untuk digunakan untuk user memasukkan maksimal barang yang dimasukkan. Nah, jadi maksimal yang kita bisa masukkan hanyalah 50. Jadi ini adalah sebagai contoh saja kita memasukkan 50 karena hanya untuk pembelajaran saja. Bisa kita lebih dari 50, bisa 100, bisa berapapun itu sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya ada do while. Jadi do ini digunakan untuk perulangan yang berfungsi untuk mengulang program. Jadi perulangan ini pasti dijalankan minimal 1 kali karena kondisi pengecekan dilakukan setelah perintah dijalankan. Biasanya do while ini digunakan pada menu program seperti contohnya yang gue pakai ini karena gue bakal memakai pemrograman kasir minimarket supaya menu selalu tampil sampai pengguna memilih keluar. Nah, jadi do while ini juga sangat cocok digunakan untuk program yang membutuhkan yang seperti kayak gue tadi, yaitu kasir minimarket. Terus habis itu tampil menu berulang, interaksi dengan pengguna, proses yang harus dijalankan minimal 1 kali. Dan di sini ada code. Nah, jadi kode ini tuh berfungsi untuk menampilkan menu kasir minimarket ke layar menggunakan kode code ini. Lalu menerima pilihan menu dari pengguna menggunakan cin. Dan dia tuh bakal menyimpan ke variabel pilihannya. Dan menu ini juga digunakan agar pengguna bisa memilih tindakan seperti menambah barang, melihat barang, membayar, ataupun keluar program. Dan lanjut di sini saya akan melanjutkan codingannya. Memasukkan count, itu tambah barang, lihat barang, lalu bayar, dan keluar. Nah, di sini ada if pilihan sama dengan 1. Baris kode ini tuh berfungsi untuk mengecek ya, apakah user itu memilih menu nomor 1. Nah, jika user benar memilih angka 1, maka programnya akan menjalankan perintah di dalam yang gua coding ini, yaitu proses menambahkan barang. Jika misalkan salah, ya dia bakal error. Lalu ada if index 50 count sama dengan keranjang penuh. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk mengecek apakah jumlah barangnya sudah mencapai batas maksimum, yaitu yang kita masukkan tadi 50. Bebas ya, kalau misalkan kita masukkan angka 100 berarti 100, kalau 50 ya berarti mencapai batasnya itu bakal 50. Jadi selain kalau misalkan masukin 60, 70 itu bakal gagal.
Nah, jika indeksnya lebih besar atau sama dengan 50, maka programnya menampilkan pesan keranjang penuh dan tidak bakal mengizinkan penambahan barang lagi. Dan kita di sini bakal lanjut ngoding. Nah, lalu di sini ada chain ignore dan gentle chain, nama, indeks, chain, harga di dalam indeks, dan chain sama dengan jumlah di dalam indeks. Jadi fungsinya chain ignore ini, dia itu adalah membersihkan sisa input sebelumnya agar tidak mengganggu input teks selanjutnya. Dan gentle chain ini digunakan untuk memasukkan nama barang yang bisa memakai spasi. Dan chain ini itu untuk memasukkan harga barang, dan chain jumlah indeks ini adalah untuk memasukkan jumlah barang. Jadi semua data disimpan ke dalam array sesuai posisi indeksnya masing-masing. Lalu kita lanjut coding aja kayak biasanya sampai nanti bakal di pilihan 2. Nah, nanti di akhir di pilihan 1 ini kita ketik indeks plus plus, itu tuh untuk menandakan barang bakal berhasil ditambahkan. Nah, ini nih contohnya nih. Nah, itu tuh berarti menandakan barang ini bakal berhasil ditambahkan nantinya. Menu kedua di else if pilihan kedua. Jadi di sini menandakan bahwa belum ada barang. If index sama dengan 0 itu count sama dengan belum ada barang. Sebentar, agak lama. Nah, if index ini itu tuh yang seperti gue bilang tadi, dia tuh jika belum ada barang, jadi tuh dia nggak bakal bisa dimasukin. Jadi dia bakal tetap stay gitu. Sebentar. Lalu di sini ada count seperti biasa, belum ada barang dalam belanjaan.
Nah, kode for ini digunakan untuk menampilkan semua barang yang udah kita masukin. Nanti contohnya ada di run nanti, kita bakal contohin. Dan dia tuh perulangannya berjalan dari barang pertama sampai jumlah barang terakhir atau di dalam indeks nanti. Setiap barang ditampilkan nama, harga, jumlah, dan subtotalnya. Di mana subtotal itu bakal dihitung dari harga dikali jumlah.
Di sini ada jika total belanja sama diskon, jika tidak diskon sama dengan 6%. Nanti jadi di sini tuh di dalam codingan ini kita tuh bakal mendapatkan potongan diskon jika kita belanja di atas 100.000 nanti. Nanti kita bakal contohin di run. Kita lanjut coding. Nah, yang terakhir itu adalah count program selesai, terus return. Jadi fungsinya itu dia untuk menutup program dengan normal. Jadi kalau misalkan kita nggak bakal pakai itu tuh nggak bakal berhasil, itu bakal error. Sebentar codingan kita error, kita benerin dulu. Kita coba-coba dulu cari kesalahannya. Ntar cukup banyak yang merah ya di sini. Dan ya di sini tuh udah selesai kita beresin. Sekarang juga kita rapihin ya tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu fungsinya tuh bakal program minimarket ini sederhana ya. Jadi di sini tuh bisa menambah barang, melihat daftar belanja, menghitung total sama diskon, mengulang sampai user keluar. Lalu di sini kita coba run. Di sini sudah kita berhasil run. Di sini kita contoh saja, di sini kita bakal klik satu, yaitu menambah barang. Contoh saja di sini barangnya beras, lalu harganya 20.000, jumlah yang kita inginkan 5. Lalu kita pilih menu lagi nomor 1, lalu kita ketik nama barang kita yaitu susu, lalu kita bayar. Harganya seharga 5.000, lalu kita bayar. Nah, di sini tuh ada jumlahnya nih. Jadi setiap ketika totalnya di atas 100.000 itu dia bakal ada diskon 10%. Jadi harganya 99.000. Di sini kita lanjut, bakal hubungin ke GitHub-nya. Kita klik new, lalu kita repository name. Kita sebagai contoh aja project algoritma. Lalu next kita create repository dan kita salin dulu agar bisa di remote. Kita salin, lalu kita masuk lagi ke GitHub-nya, maksudnya ke Visual Code-nya.
Lalu di sini kita ke new terminal dan di sini kita ketik git init. Lalu kita masukin remote tadi yang udah kita salin. Nah, di sini otomatis dia bakal ke remote. Lalu kita masuk lagi ke dalam GitHub-nya. Lalu kita refresh nih berhasil apa enggak. Dan bentar. Kita masuk lagi ke Visual Code-nya. Oh, lupa kita commit, sorry. Kita masukin, lalu kita publish branch. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke GitHub-nya, lalu kita refresh. Nah, di sini kita sudah buat create-nya. Lalu kita di sini pengen menambahkan flowchart-nya sama basic do code-nya. Lalu di sini kita pencet add file, lalu kita pilih file yang kita cari, file yang kita simpan, flowchart dan basic do code-nya. Di sini gue nyimpan di sini. Oke, gue open. Nah, cara nambahin file lagi, kita pencet lagi, kita cari lagi file yang kedua. Nah, ini dia. Oke, kita save, lalu kita commit change. Jadi kalau nggak kita commit change itu dia nggak bakal berubah ya teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk berubah. Nah, sudah masuk ya, kita lihat di Visual Code-nya. Sebentar, kita refresh dulu. Sebentar, agak nge-lag ya. Nah, bentar, kita refresh lagi. Oh ya, kita lupa refresh masternya, karena emang jaringannya harus kencang ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk flowchart-nya dan basic code-nya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, flowchart kasir minimarket dari start, tampilkan menu, tambah barang, lihat belanja, bayar, lalu keluar. Input pilihan yaitu nama barangnya, untuk barang seperti itu ya teman-teman. Dan tampilkan daftar belanja, loop, lalu total dan tampilkan diskon dan selesai. Cukup simpel ya teman-teman. Lalu lanjut ke basic do code-nya. Seperti ini, dia itu mentahan sebelum kita ngoding. Nah, itu teman-teman, selesai juga akhirnya. Nah, lanjut yang kedua nih. Yang kedua kita buat voting. Kita klik code seperti biasa.